Inilah permintaan Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan Allah. Rasulullah SAW mengisahkan bahwa beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 permintaan dan hanya 1 yang tidak dikabulkan. Apa itu? Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah tiba dari tempat yang tinggi. Ketika melewati Masjid Bani Muawiyah, beliau masuk dan kemudian sholat 2 rakaat. Mereka pun sholat bersama dan Nabi SAW memanjangkan doa kepada Allah lalu berpaling kepada mereka. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Aku memohon 3 perkara kepada Allah, maka Allah memberiku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon agar Dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh, maka Dia mengabulkannya, tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan, maka Dia mengabulkannya, dan tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, maka Dia menolaknya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Khadijah akan meninggal dunia, ia bercerita pada Fatimah tentang kekhawatirannya akan siksa kubur. Dengan malu, ia meminta Fatimah menyampaikan permintaannya pada Rasulullah. Ia ingin dikafani dengan sorban Rasulullah yang biasa dipakai menerima wahyu. Ketika Rasulullah mendengar permintaan itu, beliau menyampaikan pesan dari Allah pada Khadijah, "Wahai Khadijah, Allah memberikan salam kepadamu dan telah menyiapkan tempatmu di surga." Khadijah pun menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Rasulullah. Air mata Rasulullah mengalir, mengundang tangisan dari semua yang hadir. Saat itu, malaikat Jibril turun membawa 5 kain kafan. Rasulullah bertanya, "Untuk siapa kain kafan ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini untuk Khadijah, untukmu wahai Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan. Sedangkan cucumu Husain takkan memiliki kafan. Dia akan terbantai dan tergeletak tanpa kafan atau dimandikan." Jibril terdiam, air matanya menetes dan menangis. Rasulullah bersuara lembut kepada Aisyah. "Wahai Aisyah, sebelum kau terlelap, ada 4 hal yang harus kau lakukan." Aisyah, penuh rasa ingin tahu menunggu petunjuknya. "Sempurnakanlah membaca Al-Quran. Mintalah syafaat dari para nabi, untukmu di hari kiamat. Raihlah keridhaan seluruh hati umat muslim. Lakukanlah ibadah haji dan umroh." Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, aku takut. Aku tak sanggup melakukan semua itu." Senyum lembut terukir di bibir sang nabi. Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, jika engkau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jika engkau bersolawat untukku dan para nabi sebelumku, maka syafaat kami akan menjadi bagianmu. Mohonlah ampunan untuk seluruh umat muslim dan kerelaan akan datang padamu. Bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ibadah haji dan umroh telah kau lakukan." Tahukah kalian, siapa manusia pertama yang mati sebagai syahid? Dia adalah seorang perempuan. Dia bernama Sumayyah binti Hayat, istri dari Yasir dan ibunda dari Ammar bin Yasir. Mereka mendapat siksaan yang luar biasa pedih dari suku Bani Makhzum, yang merupakan bekas tuan mereka ketika masih jadi budak. Terutama siksaan dari Abu Jahal. Hingga datanglah hari, di mana puncak dari penyiksaan itu datang. Bujukan Abu Jahal agar Yasir kembali ke agama nenek moyang, sama sekali tak digubris oleh Sumayyah dan keluarganya. Abu Jahal pun naik pitam, dan mengambil tombaknya lalu menusuknya ke bagian kemaluan Sumayyah, hingga Sumayyah gugur dan meninggal dunia sebagai orang pertama yang mati syahid dalam Islam. Tahukah kalian, siapa manusia pertama yang mati sebagai syahid? Dia adalah seorang perempuan. Dia bernama Sumayyah binti Hayat, istri dari Yasir dan ibunda dari Ammar bin Yasir. Mereka mendapat siksaan yang luar biasa pedih dari suku Bani Makhzum, yang merupakan bekas tuan mereka ketika masih jadi budak. Terutama siksaan dari Abu Jahal. Hingga datanglah hari, di mana puncak dari penyiksaan itu datang. Bujukan Abu Jahal agar Yasir kembali ke agama nenek moyang, sama sekali tak digubris oleh Sumayyah dan keluarganya. Abu Jahal pun naik pitam, dan mengambil tombaknya lalu menusuknya ke bagian kemaluan Sumayyah, hingga Sumayyah gugur dan meninggal dunia sebagai orang pertama yang mati syahid dalam Islam.